Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurniasari, Rana Estetika, dan Eko Febriani dari kelompok 6 akan membahas materi tentang zakat profesi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat profesi. Zakat profesi ini dikenal juga dengan istilah zakah, kazab al-amal wa al-mihan al-hurrah atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Menurut Hafiduddin, zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerja atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab. Menurut pendapat Al-Qardawi, nisab zakat profesi dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan selama kurun waktu 1 tahun. Al-Qardawi mengambil pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan sebagian tabi'in seperti Az-Zuhri, Hasan Basri, dan Makhul yang mengeluarkan zakat dari al-ma'al al-mistafa'ad pada saat menerimanya tanpa persyaratan haul atau dimiliki selama 1 tahun komariah. Sementara itu, menurut pentarjihan Al-Jawi, pendapat Al-Qardawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." Al-Jawi mengungkapkan 3 alasan dalil tersebut. Pertama, dalil utama dari zakat profesi adalah ijtihad sahabat mengenai al-ma'al al-mustafa'at yang tidak mensyaratkan haul. Padahal ijtihad sahabat atau mar'ah al-zahabi bukan merupakan dalil syariat yang kuat atau mutabar. Kedua, pendapat yang lebih kuat atau rajih mengenai al-ma'al al-mustafa'at adalah pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga memenuhi berlalunya haul. Inilah pendapat Imam Mazhab yang sepakat dengan para khulafaur rasyidin. Ketiga, tidak tepat penilaian Al-Qardawi sebenarnya mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengeluarkan hadis haul dari jalur Ali bin Abi Thalib karena ada perawi bernama Jarir bin Hazim yang dinilai lemah. Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat profesi dianggap tidak wajib dalam Islam karena dalil-dalilnya sangat lemah. Maka uang hasil profesi tidak sah dikeluarkan zakatnya saat menerima, tapi wajib digabungkan terlebih dahulu dengan uang yang sudah dimiliki sebelumnya. Zakat baru dikeluarkan setelah uang gabungkan itu mencapai nisab dan berlalu haul atasnya. Syarat-syarat profesi wajib dizakati ada 3. Yang pertama, secara umum, bahwa penghasilan atau profesi yang wajib dizakati selain yang sudah disebutkan syara dan hadis Nabi secara eksplisit, maka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kasbu al-amal dan mihanu al-hurrah. Yang kedua, kasbu al-amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseseorangan dengan mendapatkan upah. Yang ketiga, mihanu al-hurrah adalah pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain. Dari istilah di atas dapat dipetakan, mihan al-hurrah dapat meliputi penghasilan yang diperoleh melalui berikut ini: konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Landasan hukum zakat profesi. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan surat makna Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Di samping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri
utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Alasan diwajibkannya zakat profesi atau zakat penghasilan dapat ditafsirkan dari surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 103 juga dinyatakan sebagai artinya, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu atau menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai? Nabi menjawab, bekerjalah untuk mencapai sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya kembali, kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab, kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan. Hal itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, nisab dan haul zakat profesi. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab atau zakat profesi ini. Yang pertama, disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas yang engkau miliki hingga mencapai 20 dinar. Yang kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasoh, sekitar 750 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Teknik perhitungan zakat profesi. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Saibah dari Hurairah bahwa Ibnu Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000. Zakat yang dikeluarkannya adalah 25. Jadi kalau dipresentase adalah 2,5%. Menurut Yusuf Rodawi, perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara. Yang pertama secara langsung. Zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat atau lebih adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Contohnya, seseorang dengan penghasilan 3 juta rupiah tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta rupiah. Hasilnya 75.000 per bulan atau 900.000 per bulan. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh, seseorang dengan penghasilan 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok 1 juta tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 1.500.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya 12.500 per bulan atau 150.000 per tahun. Sekian dan terima kasih.